Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Cahyokumolo memastikan dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial, Bansos. Sebenarnya ada pada awal Januari tahun 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu, yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail, katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan Bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani juga mengatakan, perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah, PP. Nanti ditunggu resminya dari pemerintah pada waktunya, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia, Jumat lalu. Perubahan skema pensiunan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini, APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS TNI, Polri yang jumlahnya sekitar ke 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria, menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Skema Dapen PNS Pai As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun, Persero, Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP, yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema selain diambil dari persentase THP, ready viewed pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Ke depan sistem ini diubah fully funded, PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pai As You Go, kata Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria beberapa waktu lalu. Skema Dapen PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok. Sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan RB, periode tahun 2016 sampai tahun 2018, Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 per bulan sementara uang pensiun yang diterima $350 per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji. Tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya mengutip CNN Indonesia kala itu. Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB pegawai eselon I di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga Rp20 juta per bulan. Profesi pegawai negeri sipil PNS, atau aparatur sipil negara, ASN adalah salah satu pekerjaan yang diidamkan banyak orang.
Sebab menjadi abdi negara dinilai bisa memberikan jaminan kehidupan hingga masa tua. Selain itu, seorang PNS bisa mendapatkan penghasilan besar setiap bulan karena berbagai penghitungan berbagai tunjangan. Tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan keluarga hingga tunjangan kinerja. Nilai tunjangan inilah yang membuat penghasilan PNS besar setiap bulannya. Untuk gaji pokok PNS semua memiliki nilai yang sama dengan golongan yang setara. Besaran gaji pokok PNS diatur di dalam Peraturan Pemerintah, PP, Nomor 15 Tahun 2019. Gaji pokok dengan golongan terendah tercatat Rp1.560.800 hingga tertinggi Rp5.901.200. Besaran tunjangan PNS ditentukan dari masing-masing instansi ia bekerja. Setiap instansi memiliki besaran tunjangan yang berbeda yang ditentukan oleh peraturan pemerintah masing-masing KL. Dalam hal ini, yang paling tinggi tunjangan kinerja adalah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tunjangan PNS DJP ditentukan oleh Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.370. Tidak semua KL bisa mendapatkan tunjangan kinerja yang sama seperti pegawai DJP. Berikut rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015. Eselon 1, peringkat jabatan Rp27.117.375.000. Peringkat jabatan Rp26.99.720.000. Peringkat jabatan Rp25.95.602.000. Peringkat jabatan Rp24.84.604.000. Eselon 2, peringkat jabatan Rp23.81.940.000. Peringkat jabatan Rp22.72.522.000. Peringkat jabatan Rp21.64.192.000. Peringkat jabatan Rp25.6.780.000. Eselon 3 ke bawah. Peringkat jabatan Rp19.46.478.000. Peringkat jabatan Rp18.58.58.028.914.875. Peringkat jabatan Rp17.219.875 Rp27.914.000. Peringkat jabatan Rp16.25162.550 Rp21.567.900. Peringkat jabatan Rp15.25.411.600 Rp19.058.000. Peringkat jabatan Rp14.229.355.762 Rp21.586.600. Peringkat jabatan Rp13.17.268.600 Rp15.110.025. Peringkat jabatan Rp12.15.417.937 Rp11.306.487. Peringkat jabatan Rp11.14.684.812 Rp10.768.862. Peringkat jabatan Rp10.13.986.750 Rp10.256.950. Peringkat jabatan Rp9.13.320.562 Rp9.768.412. Peringkat jabatan Rp8.12.686.250 Rp8.457.500. Peringkat jabatan Rp7.12.316.500 Rp8.211.000. Peringkat jabatan Rp6.7.673.375. Peringkat jabatan Rp5.171.875. Peringkat jabatan Rp45.361.800.